Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Tantan Nugraha di video pembelajaran pemrograman web. Nah, teman-teman, untuk video pembelajaran pemrograman web kali ini, saya akan coba bahas terkait bagaimana cara kita untuk menggunakan eh, button, card, dan footer, teman-teman ya. Nah, di sini sebelum kita gunakan button, card, dan footer pada Bootstrap, saya akan mencoba mengkoreksi dulu yang video pembelajaran sebelumnya ya. Ada kesalahan sedikit teman-teman, kesalahan posisi. Di sini yang carousel item 2 dan yang ketiga ini awalnya itu ada di bawah div yang ini teman-teman ya. Di bawah div yang ini. Maka dari itu akan ada sedikit kesalahan tampilan gitu. Maka dari itu teman-teman boleh kalau misalkan masih di bawah div ini pindahkan ke bagian atas sehingga berada di dalam div carousel inner. Seperti itu teman-teman ya untuk perubahannya mungkin. Oke, sekarang kita coba lanjutkan ke material button, card, and footer itu sendiri ya. Saya coba split dulu. Nah, jadi teman-teman di dalam Bootstrap juga kita bisa menggunakan button, card, dan footer. Pertama-tama kita akan belajar untuk menambahkan card terlebih dahulu menggunakan Bootstrap, teman-teman ya. Nah, sebelum kita menambahkan card, kita perlu mengetahui bahwasannya di dalam Bootstrap itu banyak sekali apa namanya kontainer-konten yang sangat fleksibel dan extensible, teman-teman. Kenapa dapat extensible dan fleksibel? Karena kita bisa melihat banyak variasi dan opsi ya pada kontainer tersebut. Contoh salah satunya itu kontainer card ini, teman-teman. Kontainer kartu ini. Kita bisa edit, teman-teman, backgroundnya, tulisannya, buttonnya, gambarnya, gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, konten kontainer Bootstrap yang card ini, teman-teman, kalau kita familiar atau nggak asing pada Bootstrap 3, ini tuh sama halnya kayak panel, walls, or thumbnails. Jadi kalau misalkan sekarang kita gunakannya yang cards ini ya, teman-teman, seperti itu. Nah, cara bikinnya kayak gimana? Cara bikinnya di sini itu pertama-tama kita coba lihat kodenya. Pertama-tama cara bikinnya yang perlu teman-teman lakukan yaitu teman-teman tambahkan div terlebih dahulu. Nah, di dalam tag div ini teman-teman tambahkan kelas namanya card atau kartu ya. Lalu kita kasih style teman-teman ya. Style ini fungsinya adalah untuk menambahkan lebar si kartunya, width. Nah, kayak gini. Lalu kasih titik 2. Di sini saya akan menambahkan width-nya 18 rem ya. Lalu selanjutnya di dalam tag div ini kita tambahkan tag image png, lalu enter. Nah, untuk source ini teman-teman bisa gunakan gambar yang sudah ada, yang ada di folder image. Kalau saya gunakan folder image gambar satu PNG, lalu selanjutnya kita tambahkan kelasnya. Kelasnya yaitu di sini card image. Jadi ini untuk gambar cardnya. Letaknya ada di bagian atas atau top. Jangan lupa di bagian alternatif teman-teman isi. Misalkan di sini gambar satu kayak gini ya. Ini tuh opsi kalau misalkan gambarnya nggak dimuat atau nggak muncul. Setelah itu, teman-teman, di dalam tag div ini, masih di dalam tag div ini, teman-teman tambahkan div lagi. Nah, di dalam div ini, teman-teman tambahkan kelas namanya, yaitu card body. Kayak gini. Di dalam card body ini, kita tambahkan H5 ya, atau heading 5. Ini buat apa? Ini buat judul si cardnya itu. Kita tambahkan kelas pada bagian ini, yaitu card title ya. Nah, di dalam tag H5 ini, teman-teman tambahkan judulnya, misalkan gambar satu, kayak gini ya. Selanjutnya, teman-teman, di bawahnya kita tambahkan tag P untuk menuliskan detail informasi dari cardnya ini. Ya, dengan kelas. Kelasnya itu adalah card tag, ya. Card tag. Ini itu untuk menunjukkan bahwasannya nanti akan di styling menggunakan elemen card tag. Nah, di dalam tag P ini teman-teman bisa tambahkan tulisan. Kalau karena di sini kita belum ada tulisannya, kita pakai lorem ipsum aja teman-teman ya. Kita buka lorem ipsumnya, lalu kita blok tulisan sedikit aja ya. Bagi deskripsinya ceritanya sampai sini, Ctrl C, lalu kita kembali lagi ke sini ke navbarnya di sini, Ctrl V teman-teman ya. Oke, di sini Ctrl V sebentar. Nah, seperti ini teman-teman.
Oke, nah kurang lebih seperti ini nantinya. Coba lihat lagi kodenya. Setelah itu, teman-teman, setelah kita tambahkan apa namanya? Setelah kita tambahkan tag, kita tambahkan link untuk kalau misalkan si card ini nanti akan merujuk ke halaman berikutnya atau ke halaman lain ya. Jadi kalau misalkan artikel itu kan kita suka dikasih thumbnailnya dulu, baru nanti kita bisa lihat artikelnya lebih rinci. Dengan cara mengklik si button ini atau tombol ini, kita bikin buttonnya atau tombolnya pakai Anchor ya. Di sini Anchor-nya kita kasih pagar saja dulu ya. Lalu kelasnya yaitu BTN, itu ini untuk menunjukkan button. Buttonnya warnanya warna biru, berarti button primary seperti ini. Lalu di sini boleh tulis lihat selengkapnya atau apa ya, Ctrl S. Lalu habis itu teman-teman bisa run, kita lihat hasilnya. Nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman ya. Ada gambarnya, ada teksnya, ya, ada judulnya, ada buttonnya, seperti itu. Nah, yang kedua, setelah kita pelajari apa namanya card, kita akan pelajari button. Jadi teman-teman, selain pakai Anchor tadi, kita juga bisa pakai button langsung untuk membuatnya itu. Ya, sekarang kita kopikan dulu card yang tadi, kita Ctrl C, kita Ctrl V. Nah, habis ini kita ganti gambarnya jadi gambar 2. Di sini tulisannya kita ganti jadi gambar 2. Nah, yang A ini ya, yang Anchor ini kita ubah pakai button ya. Di sini button itu dalam Bootstrap itu bisa kita custom, teman-teman. Bisa kita ganti warnanya, ganti teksnya, dan lain sebagainya. Dan biasanya kita gunakan button itu untuk form atau formulir, untuk dialog, atau hal-hal yang lain. Di mana kita bisa melakukan multiple size, tab, dan lain sebagainya. Nah, button ini yang di Bootstrap ini juga menunjukkan semantik purpose-nya masing-masing atau tiap warna button itu ada maknanya tersendiri, teman-teman ya. Seperti itu. Sekarang kita coba tambahkan terlebih dahulu buttonnya di sini. Nah, ini udah kita coba. Oh, tadi yang atas yang dihapus ya. Oke, sebentar. Nah, ini yang bawah aja yang dihapus ya. Yang gambar. Oh, nggak apa-apa yang atas ya. Karena kita sudah terlanjur menghapus yang atas dan kita udah ubah jadi gambar 2. Kita coba hapus aja dulu, teman-teman ya. Kita coba hapus aja dulu sebentar. Nah, kita coba hapus terlebih dahulu. Nah, sekarang setelah kita coba hapus, kita tambahkan tag buttonnya seperti ini ya. Kita tulis button, lalu kelas button ini kita tambahkan button button. Warna buttonnya mau warna apa? Ini tergantung namanya ya. Misalkan kita mau pakai warnanya yang apa ya? Yang danger aja, button danger. Habis itu kita tambahkan type-nya juga. Type-nya juga di sini yaitu berupa button. Di situ di sini kita tambahkan teksnya. Di teksnya ya. Misalkan klik aja deh, klik kayak gini. Lalu Ctrl S ya, Ctrl S. Lalu kita coba run hasilnya gimana? Nah, hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Oh, ini masih ada lihat selengkapnya yang atas. Oke, sebentar, saya coba rubah dulu. Yang atas, coba kita lihat dulu. Sudah kok ya, tinggal klik lihat selengkapnya udah nggak ada. Oke, kita run lagi. Oh, ini masih ada ya, lihat selengkapnya ini gambar 2 kan sudah saya rubah. Oh, ini masih ada ternyata teman-teman. Kita coba hapus terlebih dahulu. Ya, lihat selengkapnya ini. Lalu kita Ctrl S. Lalu coba kita run lagi. Nah, nanti akan seperti ini. Ya, yang merah ini, yang pakai klik ini, kita gunakan, kita buatnya itu menggunakan button. Sementara yang biru ini kita gunakan Anchor untuk membuatnya. Seperti itu teman-teman ya. Dan yang terakhir yang akan dibahas di sini itu footer. Footer itu adalah kaki dari website ya. Nah, footer ini teman-teman cara bikinnya gimana? Cara bikinnya, pertama-tama kita enter dulu. Kita tuliskan tag footer kayak gini ya. Nah, habis itu kita coba tambahkan kelas ya. Kelasnya itu adalah BG body
tertiary. Nah, kayak gini. Habis itu kita buat teks yang ada di footer ini ada di bagian tengah. Jadi kita gunakan teks center seperti ini. Lalu teks ini nanti akan dimulai muncul ketika breakpointnya LG start, teman-teman ya. Kayak gini. Di situ, di bawah kita tinggal masukkan komponen yang akan masukkan ke dalam footernya apa. Kalau di sini saya akan hanya memasukkan copyright dan nama websitenya saja. Nah, dari itu saya coba buat div dengan kelasnya yaitu text center. Kayak gini ya. Habis itu kita atur paddingnya menjadi 3, P3. Lalu stylenya. Oh, di sini stylenya kita satukan saja di kelas. Warna footernya mau warna apa? Tadi kita headernya warna biru, primary. Berarti di sini kita atur aja BG-nya primary lagi. Habis itu kita tinggal masukkan teman-teman ya. Di sini teksnya yaitu add copyright add 2025 copyright misalkan. Nah, habis itu kita tambahkan tag A teman-teman kayak gini ya. Nah, selanjutnya kita tinggal tambahkan linknya ini. Di sini saya tambahkan terlebih dahulu menggunakan apa? Menggunakan pagar saja teman-teman. Lalu setelah itu, setelah kita tambahkan pagar, tambahkan kelas juga ya di sini jangan lupa seperti ini teman-teman. Kelasnya itu text body, body dan di sini kita tuliskan nama websitenya misalkan websiteku. Website kayak gini. Ctrl S ya. Lalu kita run, kita lihat hasilnya. Maka nanti footernya akan seperti ini teman-teman ya, warna biru dan ada nama websitenya. Dan kita bisa sebetulnya bisa tambahkan link juga untuk website ini. Oke teman-teman, mungkin untuk penjelasan terkait cards, button, dan footer cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari saya. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya.